Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Senin, tanggal 29 November 2010, kita akan memulai ibadah doa pagi di pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, kasih dari surga. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin, Tuhan Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Biarlah kasih dan surga mengalir di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan kita keluarga demi keluarga, terus mengalir memenuhi kasih dan surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Amin. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku. Amin, Tuhan Yesus. Kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi
Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percayai, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub, dan yang kami kenal saat ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Tuhan, betapa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu kehidupan kami terus-menerus dipulihkan, diperbaharui, sehingga kami boleh serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus, ampunilah akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kadang kami berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kami seringkali bersalah di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan, baik melalui pikiran maupun tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah doa pagi. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap hari kami diperbaharui Tuhan. Biarlah setiap hari kami dibentuk Tuhan. Hati kami yang keras dilembutkan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sepanjang hari yang telah kami lalui, Tuhan telah menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami. Sepanjang malam kami tak beristirahat, Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan untuk keluarga kami, kekuatan yang baru untuk keluarga kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga izinkan kami untuk hidup di hari yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kasih-Mu boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu, belas kasihan-Mu boleh tercurah dan melimpah-limpah atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami senantiasa memerlukan Engkau di dalam kehidupan ini. Kami senantiasa memerlukan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk kami bertindak hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kadang kami terlalu egois, kadang kami terlalu picik Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh rahmat-Mu, oleh anugerah-Mu, kami terus diperbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini menjadi satu titik di mana kami boleh memperbaharui hidup kami. Sebelum kami mengawal berbagai macam aktivitas di hari ini ya Bapak. Kami serahkan persekutuan dan pembacaan firman serta doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati yang lagi menyaksikan saat teduh atau ibadah doa pagi melalui live streaming Tuhan. Bersama-sama dengan kami, berkati mereka Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan boleh mengalir di dalam hati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan waktu pada pagi hari ini dari awal pertengahan dia pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan kembali membaca firman Tuhan yang sudah sampai kepada Injil Matius pasal 21. Kita akan memuji Tuhan jangan sedangkan memulai membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Mary berdoa. Mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena rahmat-Mu, karena kasih setia-Mu, dan karena peringatan-peringatan-Mu Tuhan. Kami saat ini boleh berada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh berada dalam kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu. Kami ada sampai saat ini karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau, oh Tuhan, memiliki rancangan terbaik buat kami. Oh Tuhan Yesus, kesempatan yang Tuhan beri ini mampukan kami untuk menikmatinya dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan,
Salamnya. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kuasai kami, dan kami siap mendengar, kami siap membaca, dan kami siap melakukan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22. Nanti satu orang membaca satu perikop. Saya akan membacakan perikop pertama. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sekali orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita semua supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu supaya sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya,
dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang diumpamakan bagi orang. Tetapi lihat, tangan orang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan membuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadinya juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan kamu terbesar di antara kamu. Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua 12 suku Israel. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi dan kasur, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa kitab suci ini
harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontakan-pemberontakan, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi, kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang, jawabnya. Sudah cukup. Di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tubuhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan embung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Ketika itu juga, sementara ia berkata berkokok-kokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok, "Pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku."
Lalu ia pergi keluar dalam menangis dengan sedihnya. Yesus diajarkan agama dan orang-orang yang munafik bangsa Yahudi dan imam-imam kepada ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Mereka katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kita perlu kesaksian lagi. Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Amin. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke ada beberapa perikop dari mulai rencana untuk membunuh Yesus, kemudian Yudas mengkhianati Yesus. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yudas ini mengkhianati Yesus ya. Jadi kalau kita membacanya di pasal 22 1 sampai dengan yang ke-6. Hari raya roti tidak berarti yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, di sini kalau kita melihat satu kebenaran, jadi kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus ya? Karena di dalam diri Yudas itu sudah dirasuki iblis ya. Di dalam ayat yang ketiga ini jelas, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, jadi kita melihat bahwa ada peranan iblis juga yang menggerakkan Yudas untuk mengkhianati Yesus. Ya. Saya akan bacakan ayat yang selanjutnya lagi. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa Yudas ini kan dia memang salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan Yudas ini adalah orang yang paling berpotensi ya. Dan dia juga bukan orang yang sembarangan. Jadi kalau di dalam organisasi yang Tuhan Yesus pimpin, dia sebagai seorang bendahara ya. Dan tugas sebagai bendahara itu tentu bukan tugas yang gampang, tugas yang susah. Dia harus mengatur ya, keuangan, pemasukan keuangan, pengeluaran keuangan.
itu Yudas yang mengerjakannya. Tetapi di sini bagaimana Yudas ini dia mempunyai satu kepribadian yang tidak baik. Dia selalu mengambil uang kas dari Yesus, ya, dari bendahara, dari pemasukan. Dia seringkali mencuri, mengambil, dan dia juga katakan hatinya dikuasai oleh uang, ya, sehingga orientasi daripada dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala penggawa bait Allah hanya tujuannya untuk menjual Yesus. Dia hanya ingin memperoleh keuntungan. Dia tidak melihat, ya, matanya sudah dibutakan oleh uang, ya. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus pada mereka. Jadi menjual, istilahnya kata kasarnya menjual. Yudas ini datang kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Dia coba menawarkan, kalau Tuhan Yesus itu bisa aku serahkan kepada kamu, mungkin perkataannya seperti itu. Apa yang kamu dapat berikan kepadaku? Ya, kemudian mereka bermufakat, ya, mereka bermusyawarah untuk mencapai satu kesepakatan. Akhirnya disepakatilah bahwa imam-imam kepala dan pengawal bait Allah itu akan memberikan 30 keping uang perak kepada Yudas. Mungkin bukan uang yang sedikit, uang banyak, ya, karena cukup juga untuk membeli tanah. Tapi bagaimana di sini bahwa hati Yudas ini memang sudah dikuasai oleh mamon, ya, oleh uang, sehingga dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi di dalam hidupnya atau orientasi hidupnya bagaimana dia mendapatkan untung, bagaimana dia mendapatkan kekayaan, meskipun dalam tanda kutip jalan yang ditempuhnya itu salah, jalan yang ditempuhnya itu keliru, karena dia harus mengorbankan gurunya yang dikatakan 3,5 tahun sudah bersama-sama dengan Yudas. Yudas itu orang terdekat Tuhan Yesus. Yudas itu juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Yudas itu juga sudah melihat mujizat. Yudas juga sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Tetapi itu seperti air yang menetes di daun talas, ya, tidak membekas sama sekali. Nah, kita pun sebagai orang Kristen jangan sampai seperti Yudas, ya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, kadang sharing firman Tuhan kepada orang-orang lain. Pokoknya dia sudah dipenuhi, dia sudah diperlengkapi menjadi murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi apa? Dia berkhianat. Dia berkhianat. Mungkin ya karena itu iblis yang membutakan dia itu. Ya. Karena di dalam ayat selanjutnya maka dikatakan maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Nah, di sini bagaimana kita penting, ya, untuk kehidupan kita itu jangan sampai kita itu lama menjadi orang Kristen tetapi tidak ada perubahan.
tanpa pertobatan. Jadi Kristen hanya sekedar kedok saja kita beragama, tetapi di dalam kehidupannya tidak ada perubahan. Ya, yang dulunya mungkin punya kepahitan, kebencian, yaitu sampai terus menerus mungkin tidak bisa menghilangkan. Yang dulu sifatnya garam, ya, yang dulu sifatnya mungkin tidak baik, berangasan, itu terus menerus dibawa sampai pada masa tua. Ikut Tuhan, tetapi tidak berubah. Nah ini Yudas ini memang mungkin Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas ini tidak dapat diubahkan lagi, ya. Sehingga Yudas ini diserahkan kepada iblis. Ya sekarang apa yang kamu perbuat, perbuatlah Yudas. Jadi karena memang sudah tidak bisa diluruskan lagi, dia sudah memang bengkok. Jadi datang ke gereja, jadi menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan, tetapi nggak tahu motivasinya apa. Gitu. Karena mengikut Yesus itu ya harus ada perubahan. Ya, ya memang sulit ya, tetapi kita mau belajar, mau berproses lah istilahnya. Jadi memang kita dilahir barukan oleh Tuhan Yesus, ya, lahir kembali setelah kita menerima percaya kepada Yesus. Tetapi untuk proses hidup baru itu memang lama, tapi harus ditunjukkan, dibuktikan dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita ikut Tuhan Yesus tetapi tidak ada perubahan, apa ya ikut Tuhan Yesus itu ya berubah gitu. Nah di sini tapi yang jelas bahwa mereka sangat gembira, ya, imam-imam besar itu ketika Yudas datang dan memberikan kepada Yudas sejumlah uang. Kemudian yaitu Yudas menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, saya akan bacakan juga di dalam ayat 7 dengan cepat. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan? Jawabnya, apabila Gagaga sampai seterusnya. Kemudian di dalam perikop penetapan perjamuan malamnya, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia boleh digenapkan dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil perut anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ini tubuhku dan bersama bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian itu buatnya dengan cawan itu, maka dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Nah di dalam ayat 21 ini Tuhan Yesus berbicara tentang Yudas lagi ya. Di pasal 22 ayat 21, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Jadi ketika melakukan perjamuan Tuhan, ketika mengadakan perjamuan malam, Tuhan Yesus
memperingatkan lagi kepada Yudas. Tapi ya peringatan-peringatan Tuhan Yesus itu seolah-olah hanya dianggap radio saja. Didengarkan tapi ya dianggap mungkin blegedes, nato, omdo, jarkoni, ya seperti itu. Padahal Tuhan Yesus jelas memperingatkan di sini. Tetapi lihatlah tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Jadi jelas Yudas ini memang tidak bisa diubah lagi ya. Memang Tuhan Yesus katakannya apa yang kamu perbuatlah dengan segera. Jadi tahu Tuhan Yesus endingnya itu Yudas itu bakal menyerahkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, dia peringatkan kepada Yudas ya, di dalam ayat 21 itu dia, tetapi lihatlah tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Jadi Yudas ini beberapa kali diperingatkan. Ya mungkin kita juga sebagai orang beriman, orang percaya, seringkali firman Tuhan itu berbicara kepada kita, terus menerus diperingatkan. Tetapi hati kita itu sudah degil ya. Mungkin kalau batunya sudah keras, tidak bisa digunakan. Sehingga ya firman Tuhan sehebat apa, pengkhotbah sehebat apa, tetapi tidak berdampak sama sekali. Jadi seolah-olah gereja itu sebagai sebuah pertunjukan di mana banyak ya sekarang itu orang-orang yang ingin memuaskan telinganya dengan mengundang pengkhotbah yang lucu-lucu, pengkhotbah yang pintar-pintar, pengkhotbah yang is the best, yang viral gitu. Tetapi bagi dirinya sendiri tidak berdampak, bagi jemaatnya sendiri tidak ada perubahan. Kenapa? Karena ya memang dia tidak mau berubah. Jadi merasa diri sudah benar, sehingga tidak perlu aku dinasihati, tidak perlu aku digembalakan. Aku lebih pintar daripada dia. Ya seperti itu. Jadi di sini sifatnya Yudas memang dia sudah tidak bisa diubah lagi, sehingga Tuhan Yesus katakan, apa yang akan kamu perbuatlah dengan segera. Maka Yudas pergi. Ya. Dan iblis pun pada waktu itu merasuki dia. Dan akhirnya apa? Penyesalan yang terjadi. Kenapa aku menyerahkan dia yang tidak berdosa ini? Aku tidak menyangka kalau dia akan dijatuhi hukuman mati. Aku tidak menyangka kalau dia akan disalibkan. Baru menyesal Yudas. Tetapi dia tetap tidak bertobat. Beda dengan Petrus. Petrus ini menyangkal Yudas, katakan bahwa Yudas, jikalau kau sudah sadar, tolong kuatkan saudara-saudaramu. Ya, jadi Tuhan Yesus tahu beda apa yang dikatakan kepada Yudas, beda yang dikatakan kepada Petrus. Kepada Yudas, perbuatlah Yudas dengan segera apa yang kau kehendaki. Ya, karena Tuhan Yesus tahu. Ya. Tapi kalau kepada Petrus ingat, setelah kamu jatuh, setelah kamu menyangkal, kamu harus bertobat, kamu harus menguatkan iman-iman teman-temanmu yang lain. Nah, di sini ada perbedaannya. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang memang kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan senantiasa membuka pintu hatinya dengan lebar bagi siapa saja yang datang mau bertobat. Tetapi kalau sampai saat ini ada orang yang berdosa, ada orang yang jahat,
tidak mau berubah, ya maka Tuhan katakan, ya perbuatlah apa yang kamu suka, sesuka-sukamu, ya, sepuas-puasmu. Tapi nanti jangan heran, jangan salah, kalau pada suatu hari terakhir banyak orang yang bersuka, Tuhan, Tuhan, bukankah aku membuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan berbagai macam pelayanan untuk namamu? Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau? Karena dia perbuatannya sangat jahat. Sampai Tuhan, nyala engkau di hadapanku, hei orang yang berbuat jahat. Jadi di sini jelas, ya, bukan profesi kita, tetapi bagaimana hati yang mau berubah. Iman ditunjukkan oleh perbuatan-perbuatan kita. Bukan hanya iman pengetahuan saja yang kadang-kadang kita bangga-banggakan, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya pandai berbicara saja, menasihati orang lain, tetapi kita sendiri tidak ada perubahan. Bagaimana sikap kepada keluarga, sikap kepada jemaat, kepada rekan-rekan kita. Tidak ada kasih. Jadi Tuhan mau, ya, supaya melalui firman Tuhan ini kita mau bertobat seperti Petrus. Dia memang jatuh, dia memang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi dia bisa bertobat, dia biasa berubah. Tetapi kalau Yudas, meskipun dia sudah jahat, ya tidak bisa diubahkan lagi karena memang untuk dibinasakan. Tuhan Yesus katakan, memang anak manusia itu datang, pasti dia akan mati sesuai dengan rencana. Tetapi celakalah orang yang menyerahkannya. Jadi keadaan Yudas memang celaka. Yaitu yang mungkin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah melalui perenungan ini kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengar saja, tetapi kita juga berubah dengan sikap perbuatan kita. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa. Ya. Di sini juga belajar dari mengenai persiapan untuk makan Paskah. Ya, tadi saya jelaskan bagaimana sikap kita sebagai murid Tuhan Yesus dalam mengiring Tuhan. Ya. Bagaimana kita sudah jelaskannya. Dan sekarang berkati di mengenai persiapan untuk makan Paskah. Nah, di sini di ayat 7 dikatakan, maka tiba-tiba hari raya Paskah tidak berlagi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ya, pergilah, persiapkanlah. Menjadi pertanyaan, hari raya Paskah dan waktu tidak berlagi itu apa? Ya, mungkin kita sering kali mendapatkannya. Namun mari kita mengingat kembali bahwa hari raya Paskah dan waktu tidak berlagi itu merupakan dua perayaan. Ya, dua perayaan yang dilangsungkan secara berturut-turut, ya, secara berturut dalam musim semi. Ya, kalau Paskah dirayakan agar orang Israel selalu mengingat bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran, ya, Keluaran pasal yang ke-13, ya, pasal ke-12 sampai ke-13. Nah, di sini perayaan Paskah diselenggarakan pada hari ke-14 di bulan pertama. Nah, pada hari 14 di bulan pertama, yaitu bulan Nisan. Kalau tahun Masehi ini sekitar bulan Maret sampai April. Ya, memang kalau kita merayakan Paskah, ya, itu biasanya kalau nggak di bulan Maret, ya di bulan April. Makanya kadang nggak di bulan Mei itu Pentakosta biasanya. Makanya kebanyakan orang itu mengatakan hujan, pasti hujan. Ya, pada waktu dulu, ya. Nah, sekarang kan hujan mulai jangka waktunya sudah tidak menentu, ya kan, dan menentu. Dan maka dulu dikatakan
bahwa ketika bulan Mei itu pasti ada hujan berkat, ya di Pentakosta itu ada hujan berkat macam-macam ya di situ. Nah di sini dimulai ketika matahari terbenam. Itu pasca itu dimulai kita bulan Maret sampai April dan dimulai ketika matahari terbenam. Nah hari raya roti tidak beragi ini dimulai pada keesokan harinya, yaitu hari ke-15 ya bulan Nisan, dan berlangsung selama 7 hari kalau kita bisa melihat di dalam Imamat ya, Imamat pasal 23 ayat 4 sampai 8 ya. Kalau di sini juga dijelaskan bagaimana saat merayakan Paskah, yaitu orang Israel itu menyembelih domba ya. Darah domba mengingatkan mereka pada darah yang dioleskan di pintu rumah oleh nenek moyang mereka sebelum Allah menjatuhkan pula yang ke-10 atas orang-orang Mesir. Nah, di sini darah itu sebagai peringatan buat mereka mengenai darah yang dioleskan ya di pintu rumah oleh nenek moyang mereka yang terdahulu ya, yang terdahulu sebelum Allah menjatuhkan tulah ya kan, sebelum Allah menjatuhkan tulah yang ke-10 atas orang-orang Mesir. Nah kematian ini melewati rumah-rumah orang Israel yang tandai dengan darah itu, tetapi menghampiri rumah-rumah orang Mesir juga. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 27. Nah di sini roti tidak beragi harus disantap saat perayaan Paskah, dan sepanjang hari roti tidak beragi yang berlangsung selama 7 hari. Roti tidak diberi lagi untuk mengenang betapa terburu-burunya nenek moyang mereka saat meninggalkan Mesir ya, terburu-buru meninggalkan Mesir. Nah di sini tidak ada waktu untuk menunggu roti mengembang ya, sehingga mereka pun membuat roti tanpa ragi. Saking keburu-burunya mereka mau keluar dari Mesir, saking senangnya kan gitu, senangnya saking banyak perasaan pada waktu itu ya, sehingga tidak sempat membuat roti tanpa mengembang, rotinya mengembang tidak sempat, akhirnya membuat rotinya itu tanpa ragi ya kan. Pada hari raya roti tidak beragi, orang Israel juga bersyukur kepada Allah atas hasil panen yang menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat di kemudian hari. Ada dua perayaan ini digabungkan dengan digabungkan dan dirayakan sebagai sebagian di bait Allah di Yerusalem, sebagian lagi di rumah-rumah masing-masing. Orang-orang Yahudi di perantauan berziarah ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan tahunan. Nah, selain mengenang kebesaran karya Allah di masa lalu, dengan penuh syukur mereka juga bersama-sama mensyukuri hidup mereka saat ini. Nah, jadi ada dua makna, yaitu mengenang kebesaran karya Allah ya, juga bersyukur atas hidup mereka sampai pada saat makna Paskah. Nah pada zaman Yesus ini kalau dilihat dalam perjamuan Paskah, orang mempersembahkan dan menyantap domba korban, makan roti tidak beragi dan minum anggur. Pada saat itulah kepada anak-anak diciptakan makna perjamuan Paskah, yaitu dimanapun mereka berada, orang Yahudi senantiasa merayakan Paskah dengan cara yang kurang lebih sama. Nah, di sini Paskah tidak beragi persiapannya itu benar-benar dipersiapkan, yaitu satu dengan makna yang sedemikian rupa tadi, menyatakan mengenai kebesaran Allah ketika Israel keluar dari Mesir. Ya kan? Kemudian juga mensyukuri bahwa mereka menikmati hari ini bukan karena kekuatan mereka, ya, namun mereka bisa menikmati hidup hari ini ya karena kuasa Tuhan, ya, karena kuasa Tuhan, karena
penebusan dosa karena anugerah Allah. Ya kan di sini. Nah, makanya di sini dikatakan pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ini ada roti tidak beragi. Nah, bisa roti tidak beragi itu ya tadi kita lihat ketika bangsa Israel keburu-buru keluar dari Mesir sehingga membuat rotinya itu tidak menambah, ya kan, hingga rotinya tidak beragi. Jadi lupa ngasih ragi, kan ya. Nah, di sini juga dikatakan di ayat yang ke-10, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah dan yang dimasukinya. Lalu katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Ya, ini satu pernyataan di sini bahwa seorang yang membawa kendi berisi air itu biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, ya. Jadi akan mudah kelihatan jika laki-laki yang membawa kendi, ya kan. Kemudian di situ mungkin saja orang itu seorang budak, ya. Kalau laki-laki itu membawa kendi berarti dia seorang budak mungkin saja. Nah, keluarga tempat dia bekerja pastilah keluarga yang kaya karena dapat memiliki budak. Nah, pada zaman itu yang terlihat bahwa yang bawa kendi itu adalah perempuan. Nah, kalaupun ada laki-laki berarti dia pasti ada orang kaya karena yang punya budak itu hanya seorang yang kaya, ya, itu yang berbudak. Lalu dikatakan di sini ayat 13, maka berangkatlah mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mempersiapkan Paskah. Nah, di sini mereka itu siapa? Yaitu Petrus, Yohanes, ya, dan Petrus dan Yohanes mempersiapkan. Kalau kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-8, Lukas pasal yang ke-5 ayat 10, di sini ada Yakobus dan Yohanes juga, ya. Kemudian di sini juga ada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat ke-12. Nah, di sini ketika mempersiapkan Paskah itu benar-benar orang yang dipakai Tuhan. Jadi tidak sembarangan mempersiapkan Paskah, karena ada sesuatu tempat, ya, mempersiapkan Paskah itu hanya ayo beli roti potong-potong dan tanpa didoakan, ya, tanpa berdoa, tanpa disucikan, nanti itu tanpa tanpa memaknai persiapan. Padahal di sini persiapkanlah itu benar-benar mempersiapkannya dengan baik, ya, bahwa roti dan anggur itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, ya. Bahwa roti dan anggur itu sebagai lambang bagaimana mereka bisa mensyukuri kebesaran Tuhan, ya. Bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan dengan pertolongan Tuhan. Itu makna Paskah yang sesungguhnya. Sehingga mempersiapkannya itu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau yang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh, ada kesakralan yang sungguh, orang yang akan menikmatinya pun akan merasakan, sungguh luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Sungguh luar biasa kita sampai hari ini bisa menikmati kehidupan dengan pertolongan Tuhan. Luar biasa kita menikmati pengampunan dari Tuhan, penebusan dari Tuhan. Sehingga kita itu kalau memaknai Paskah, memaknai perjamuan itu benar-benar menikmati kebesaran Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi enggak ada cuma lambang saja kok, kan gitu. Ada cuma ini saja. Nah, ini kalau sudah Tuhan halal itu dia berarti kita sudah tidak menghargai kasih Tuhan, ya. Kita hanya main-main dengan
melakukan semuanya. Oke, di situ saya silakan saudara berbeda. Baik, terima kasih untuk berbagi berkat pada pagi hari ini. Kita akan memasuki kelompok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara ya, karena menjelang tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari ya, kalau nggak salah sudah diterapkan PPKM level 3 seluruh Indonesia, dan biarlah kita juga menjadi warga yang baik, senantiasa mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan itu hanya untuk kebaikan kita supaya tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19. Kita tetap berdoa untuk selain bangsa dan negara, juga kita berdoa untuk Provinsi Jawa Tengah, terkhusus Kota Jepara ya, supaya Tuhan terus memberikan keamanan, situasi yang kondusif. Kita juga berdoa untuk GKMI Pecahan di tempat ini, baik untuk program Natal ya, supaya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa ada halangan satu apapun, dan ya harapan kami bahwa Tuhan memberkati Natal ini dengan berkat yang penuh sukacita ya, karena kasih-Nya yang begitu besar sehingga Dia memberikan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Ini anugerah Tuhan. Ya biarlah kita semua boleh merasakan berkat Natal, anugerah Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dan tentunya kita kalau sudah menerima kasih ya dari Tuhan, kita juga akan senantiasa berbagi kasih juga, berbagi sukacita. Yaitu kita doakan untuk program Natal ya. Kita juga berdoa untuk Natal single parent ya, rencana tanggal 4 supaya dapat berjalan dengan baik, meskipun diadakan dengan penuh kesederhanaan, tapi ini adalah langkah awal yang baik di mana mereka punya kerinduan untuk merayakan Natal single parent yang kita doakan tanggal 4 jam 5 sore. Juga kita doakan untuk ulang tahun gereja tanggal 5, supaya segalanya berjalan dengan baik ya, baik panitia yang sudah dibentuk, seksi konsumsi ya, ibu-ibu, komisi perempuan, dan seksi acara Pak Johan ya, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dan kita tetap doakan ya, untuk acara tutup tahun, buka tahun, supaya berjalan dengan baik. Ya itu kita tetap doakan jemaat Tuhan di tempat ini supaya ya kita juga doakan jemaat yang sakit dulu ya. Ini kabar terbaru dari Pak Harno yang saat ini menjalani opname, supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan apa yang menjadi sakit, penyakit yang dialami. Kita doakan khusus Pak Harno ya, juga kita doakan untuk Pak Jerry ya,
kita berdoa untuk Ibu Bapak Elizabeth Sarjono, kita doakan. Kita juga berdoa untuk Bapak Ibu Yudo, Bapak Aga, dan terus kita berdoa untuk Ibu Kim juga yang sakit ya yang kita ingat, kita doakan, bawa ke dalam doa. Juga untuk para lansia ya, yang sudah lanjut umur, supaya Tuhan juga menolong, memberkati. Ya, kita tetap mendoakan mereka. Kita juga tetap berdoa untuk gereja kita supaya jemaat bertumbuh imannya, ya, jemaat boleh dibangun dalam kasih Tuhan, seia, sekata, sehati, sepikir, bekerja sama, saling bahu-membahu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita berdoa untuk majelis yang sudah diumumkan kemarin, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan pakai luar biasa untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk ya nanti apapun bisa kita tambahkan, apa yang kita ingat terbersit di dalam pikiran kita untuk doakan, ya kita doakan. Ya, sebelum kita berdoa sahabat, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Ya, kita akan memuji Tuhan ya, sambil menunggu kita. Masih ada seorang Tuhan bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dan tak segera menghampiri. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai
menimpa keadaanmu. Ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan karena rahmat-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, membuat kami boleh memahami ciri-ciri mistik akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menyadari kami mengiring Engkau untuk hidup selalu rendah hati, menghidupi buah-buah Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak seperti Petrus yang dulunya ketika mengikut Engkau dengan berapi-api, namun ketika suatu masalah yang besar membuat kami enggan untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika perkara-perkara besar menghampiri kami, sakit penyakit menghampiri kami justru tidak percaya kepada Engkau, bahkan tidak mengakui Engkau bahwa Engkau Allah yang menjadi sembahan kami. Atau bukan kami seperti kami tidak ingin seperti Yudas Tuhan, ketika kehidupan kami yang dipercayakan oleh Tuhan, namun kami hidup tidak takut akan Engkau, bahkan memanfaatkan Engkau, bahkan menghina Engkau dalam setiap tanggung jawab yang kami kerjakan, sehingga kami melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kami, sehingga kami Tuhan Yesus melakukan tanggung jawab kami dengan semena-mena ya Bapa. Tuhan Yesus tolong ampuni setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan, setiap aktivis gereja, setiap majelis-majelis Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, mereka yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan ampuni Tuhan Yesus, mungkin mereka sedang merasa kaya, mungkin mereka sedang merasa Tuhan menikmati kehidupan tanpa merasakan bahwa Engkau melihat kami, Engkau meneliti kami, Engkau memandang kami, Engkau melihat hati kami. Tuhan ampuni, kami rindu supaya kami boleh benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar takut akan Engkau, benar-benar taat setia kepada Engkau, meskipun ada dan tidak ada masalah ya Bapa. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang Tuhan Yesus hanya ingin berkat-Mu saja, yang hanya ingin Tuhan Yesus berita yang enak-enak saja, berita yang gampang-gampang saja. Tapi Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus di jemaat-Mu GKI Pejangan ini ya Bapak, supaya mereka benar-benar hidup di dalam takut akan Engkau, benar-benar hidup di dalam Tuhan Yesus tanggung jawab akan panggilannya, tanggung jawab akan Tuhan Yesus tugas dan kehidupannya sehari-hari, bahwa mereka kehidupan mereka bukan bertanggung jawab di dunia, tapi mereka bertanggung jawab akan Engkau nantinya ya Bapa. Tuhan Yesus, sadarkanlah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus di GKI Pejangan ya Bapa, biar mereka bersadar bahwa Tuhanlah Hakim yang adil, Tuhanlah Juru Selamat kami, Tuhanlah
Allah yang penuh kasih dan juga Allah yang penuh adil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami menggampangkan, mendapatkan akan anugerah Engkau. Jangan biarkan kami terlena ya Bapa, tapi biarlah kami boleh tetap berjaga-jaga. Dan kami boleh benar-benar menghidupi kehidupan bersama dengan Tuhan, bersama dengan pimpinan Tuhan. Dan kita menyerahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh Kau berkati kehidupannya, Kau berkati pergumulannya, Kau berkati kehidupan kebutuhannya ya Bapa. Masa kami pun kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, desa kami juga kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kecamatan kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kabupaten kami yang serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan provinsi kami pun kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, lawatlah bangsa kami, lawatlah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa kami, supaya kami boleh benar-benar menikmati pertumbuhan kegerakan daripada bangsa kami dalam Tuhan mengatasi segala sesuatunya, dalam Tuhan Yesus merasakan kebinekaan tunggal ikaan ya Bapa. Tuhan Yesus kami rindu bangsa kami benar-benar menghidupinya ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan buat mereka-mereka yang berpikiran seperti potong korek api ya Bapa. Tuhan tolong buatlah mereka boleh menyadari, buatlah mereka Tuhan Yesus ketuk hatinya supaya mereka boleh hidup untuk kerendahan hati, tidak dipengaruhi hal satu dengan yang lain, dan mereka boleh menguasai dirinya dengan kata-kata Engkau ya Bapa. Pakailah setiap anak Tuhan untuk bisa menyampaikan hal ini kepada mereka yang belum mengenal Engkau, kepada mereka yang belum mau menguasai dirinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan seperti ini yang pada saat ini sedang sakit. Untuk tolong Kojama, kesembuhan Pak Hano yang masih dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Biarlah Kojama segala yang dialaminya, kaki yang lemas, dan Yesus juga tensi yang tidak begitu tinggi Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang menolong, dan yang masih cekuan ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong, dan Tuhan menjamah hatinya. Tuhan Yesus, biarlah Pak Hano belum merasakan lawatan Tuhan, Pak Hano belum merasakan kekuatan Tuhan, dan Pak Hano pun belum merasakan pengampunan Tuhan. Pak Hano juga boleh merasakan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, biarlah Pak Hano punya waktu me time dengan Engkau ya Bapak, menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, sehingga penuh ucapan syukur dalam kehidupannya karena Tuhan mengasihinya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan buat Hano dan keluarga yang sedang merawatnya. Tuhan bertolong, berjamaah, memberikan kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Mas Eko Yudho yang hari ini akan hadir di Madirahayu. Biarlah Kau tolong, Kau jagai, Kau sertai, sehingga perjalanannya sampai tempat dengan selamat, sehingga boleh menikmati hatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan juga yang Mbak Hana yang sedang kurang enak badan Tuhan, kemarin sempat tensi tinggi, Tuhan Kau tolong, Kau berikan kekuatan, kesehatan buat anakmu ini ya Bapak. Kau berikan hati yang bersuka cita, biarlah beban-beban pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Kristen yang saat ini di Semarang, yang biarlah hambamu ini boleh menikmati masa tuanya bersama keluarganya Bapak, anak cucu mantunya di sana juga boleh merasakan kebesaran kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Tuhan Yesus buat keluarga Pak Budi Kristianto yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan. Tuhan Kau tolong berjamaah, biarlah Pak Budi Kristianto boleh menikmati kemurahan Tuhan, Pak Budi Kristianto boleh menikmati hadirat Tuhan, dan Pak Budi Kristianto boleh menikmati kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan Bukin, kesehatan Bapak dan Ibu Sarjono, biarlah hambamu ini boleh tetap menikmati iman daripada Engkau. Apapun jadi pergumulan hidupnya, apapun yang menjadi Tuhan Yesus kesesakan hatinya, keluarganya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh benar-benar ditakut akan Engkau dengan penuh ucapan syukur, dengan menikmati karya agung Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Tuhan Yesus kehidupan
kesehatan Pak Pinsu dalam dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menjamahnya, memberi kekuatan dan juga kesehatan Ibu Sumani kami serahkan ke dalam Tuhan kasih Tuhan. Biarlah Kau juga menolong dan merawatnya sehingga boleh mengalami kesembuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa untuk para lansia Tuhan, baik Pak Bapak dan Ibu Suwandi, Bapak dan Ibu Sumani, Bapak Ibu Suradi, Bapak Ibu Sipangestu, Bu Hasin, Tuhan Yesus dengan Ibu Kristini, Tuhan juga dengan Bu Lazarus, demikian juga dengan Tuhan Yesus Tuhan, Bu Sapuan, Mak Menteri, Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan buat para lansia Tuhan, Bu Arianto, Bu Giono, Bapak dan Ibu Gondo, Ibu Singgi, demikian juga Bu Elce yang masa-masa sudah lansia ini Tuhan, yang sudah menikmati usia uzur, Kau berikan kesehatan buat Bu Elce ya Bapak, sehingga Bu Elce boleh menikmati pertolongan Tuhan, Bu Elce boleh menikmati karya agung Tuhan, sehingga Bu Elce boleh mendapatkan pemulihan kesehatan dari hari ke hari. Yang juga berdoa buat Bu Marsodo, biarlah Tuhan masa di hari yang tua ini, dari tuanya ini boleh benar-benar menghidupi panggilannya sebagai orang percaya Bapak, sehingga bukan hanya datang untuk hanya sekedarnya saja ya Tuhan, tapi biarlah hamba ini boleh benar-benar menikmati datang ke hadirat Tuhan dengan merasakan bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya dan dia juga ada dalam kehidupan Tuhan. Dan pakailah keluarga ini menjadi saksimu di keluarganya yang belum mengenal Engkau ya Bapak, dan juga di sekitarnya ya Bapak. Dan juga berdoa Tuhan buat Bu Eko, demikian juga Bapak dan Ibu Dikasono, Cikwa, Pak Ho ya Bapak. Kami juga berdoa buat Bu Esther Pitono. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Halil, Bu Chandra, Bapak dan Ibu Joko, Bu Joni, Bapak dan Ibu Warto, demikian juga Pak Giarto. Kami juga berdoa buat Bu Indriani. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bu Rusdiam, Bu Maktin ya Bapak. Biarlah mereka para lansia Tuhan boleh menikmati kebaikan Tuhan, boleh menikmati kehidupan bersama Tuhan. Jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan dalam Engkau dalam kehidupan mereka, Tuhan ampuni, dan biarlah mereka boleh mengandalkan Engkau dalam segala sesuatunya. Dan biarlah Tuhan kehidupan mereka terus ada di dalam kasih Tuhan. Demikian juga Mbak Dela yang sedang mempersiapkan diri untuk melahirkan seorang putra atau putri, kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Mbak Dela boleh menikmati pertolongan Tuhan. Biarlah Mbak Dela boleh tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang beri kekuatan, Tuhan Allah yang punya rencana yang terindah, dan sehingga Tuhan Yesus proses kelahirannya pun berjalan dengan lancar pada nantinya Bapak. Kami nyatakan semuanya ke dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang ada di Singering, yang ada di Tahunan, yang ada di Tuhan Yesus, yang ada di Bau, yang ada di Bate, demikian juga jemaatmu yang ada di Bukit Tinggi Setel Gereja, yang ada di Bundaran Tuhan, yang ada di Polo Darat, yang ada di Sengon, yang ada di Yenang, yang ada di Tuhan Yesus, yang ada di Kudus, di Mayong maupun di Protondo. Kami serahkan mereka semua ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka satu persatu, dan Tuhan melawat mereka satu persatu, dan biarlah karya agung Tuhan boleh dirasakan oleh mereka. Kami juga tidak lupa berdoa buat Mak Mei. Biarlah Mak Mei Kau lindungi, biarlah Mak Mei Kau sertai, biar di masa tuanya Mak Mei boleh hidup dengan takut akan Engkau. Biarlah Mak Mei boleh hidup dengan pertolongan kasih Tuhan, dan Mak Mei boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan Mak Mei boleh bertanggung jawab akan hidupnya di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Itulah Mak Mei boleh memimpin keluarganya, jadi teladan buat keluarganya supaya benar-benar kudus di hadapan Engkau, benar-benar takut akan Engkau ya Bapa, benar-benar bertanggung jawab akan Engkau ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan buat jemaat Tuhan tempat ini yang mungkin sedang merasakan sesuatu hal yang kurang berkenan di depan Tuhan. Biar Engkau bukakan dengan Roh Kudus-Mu, biar mereka boleh introspeksi diri, sehingga mereka boleh menikmati pengikutan diri kepada Engkau, melayani Engkau dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berikan kerendahan hati buat jemaat Tuhan tempat ini, biar mereka boleh hidup dalam kasih Tuhan. Kami kita berdoa Tuhan buat keluarga kami yang ada di sini, keluarga kami yang ada di Malang, keluarga kami yang ada di Gresik Tuhan, keluarga kami yang ada di Surabaya, keluarga kami yang di Bandung, keluarga kami ada di
Tuhan Yesus Majalengka, berkat kami yang ada di Tuhan Yesus di Kerawang, Tuhan Kau berkati mereka, dan Tuhan kami juga menyerahkan buat mereka yang belum mengenal Engkau, biar Kau jamah mereka satu persatu, dan biar kuasa Roh Kudus-Mu boleh membuka hati mereka, dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan mereka bersama-sama kami menikmati kebesaran kasih Tuhan, menikmati anugerah keselamatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi mereka yang sedang mengenal Engkau dan melayani Kau Tuhan, tolong pakai mereka dalam kehidupan kesehariannya, untuk kekuatan buat mereka satu persatu, dan biarlah mereka boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kekuatan Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan buat panitia Natal, dan berdoa juga Tuhan buat panitia Tuhan Yesus, bermain Tuhan, kita mendapatkan jurnal majelis, biar mereka boleh bekerja sama, biar mereka bersatu hati dan bertanggung jawab akan Engkau dan takut akan Engkau ya Bapa. Biar kuasa-Mu boleh melingkupi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami dapat menikmati ibadah doa pagi. Kami menyerahkan pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, baik dari pagi, siang, sampai malam. Pimpinlah kami, jagai, lindungi dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibadah doa pagi selesai. Selamat beraktivitas di hari yang baru ini. Tuhan beserta kita. Haleluya. Amin.